Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk Ibu semua. Ya, saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sindawati, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Siripit. Pada hari ini di hari spesial kita, hari Jumat, di mana sekolah kita untuk mengadakan evaluasi selama 1 minggu ini, dan kita sudah menyebutnya sebagai Jumat Berkah, di mana di Jumat Berkah ini kita berbagi ilmu, dan salah satunya di hari ini salah satu rekan kita Bapak Kurniawan Yunianto yang mengikuti CGB atau dalam guru bergerak angkatan ke-9 Kabupaten Bantul, yang nantinya juga akan menyampaikan destinasi budaya positif atau penyampaian budaya positif tentang inovasi apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wawan untuk bahan evaluasi kita dan juga bahan nanti untuk diskusi kita pada hari Jumat di tanggal 20 Oktober tahun 2020. Untuk acara pada hari ini, untuk yang pertama yaitu pembukaan, lalu yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, lalu yang ketiga ini destinasi yang akan dibantu oleh Bapak Kurniawan Yunianto, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Dan untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepada kerjaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup. Terima kasih. Untuk yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sindawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta peserta diseminasi presenter dari Bapak Kurniawan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi program dari calon guru penggerak Bapak Kurniawan, yaitu tentang diseminasi budaya, ya, bisa manfaat atau bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, tentunya ini hubungannya dengan diseminasi budaya positif, ya, karena kita tahu bahwa sekolah itu tentunya memerlukan tempat yang nyaman, ya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan keadaan nyaman untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh guru maupun siswa, terutama siswa-siswanya. Nah, ini kesempatan kali ini diseminasi budaya positif ini merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah, terutama untuk anak didik kita yang ada di sekolah, yaitu mungkin nanti secara lanjut akan diberikan atau dipresentasikan oleh Bapak Kurniawan. Mudah-mudahan nanti bisa kita mengambil manfaatnya, karena nanti ini ada hubungannya dengan budaya positif yang sudah kita laksanakan dan kita alami di sekolah kita. Ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sindawati atas pembukaan atau sambutan pada hari ini. Tentunya Bapak Ibu semua semangat lagi. Ini ya, tentunya ya, apalagi akhir pekan. Bapak Kurniawan Yunianto, kami persilakan. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, karyawan SD Sipil yang kami hormati. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, diseminasi budaya positif pada siang hari dengan keadaan lancar, sehat walafiat.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kelihatannya tegang sekali, tidak usah tegang walaupun di belakang ada kamera. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Eh, kita ice breakingnya hari ini adalah jika maka. Jadi Bapak Ibu nanti dimulai dari saya menyebutkan jika bla 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 bla, maka yang sebelahnya menyebutkan maka apa kayak keinginan Bapak Ibu. Itu misalnya jika saya jadi konglomerat, misalnya nanti dilanjutkan Pak Danang, maka saya akan membangun SD Sibit ini menjadi megah misalnya. Cita-cita apa Bapak Ibu? Ya, santai saja Bapak Ibu, tidak usah tegang ya Pak Sumiti. Terima kasih waktunya Pak Sumiti. Siang-siang biasanya santai ya Pak ya. Ya, hari ini kita santai saja. Yang jelas di kesempatan desiminasi ini kita belajar bersama, bukan berarti saya lebih pintar, tidak, tetapi kita belajar bersama dengan tujuan untuk memajukan SD kita tercinta ini. Baik, saya mulai nggih. Siap nggih. Jadi misalnya nanti saya bilang jika apa, kemudian Pak Danang, Bu Wiwit, dilanjutkan Bu Risti, kemudian Bu Kos, kemudian Pak Sumiti jika benar. Nanti seperti itu. Mulai. Jika saya di Sribit ini menjadi kepala sekolah, maka saya akan menjadi guru yang semakin bersemangat karena punya kepala sekolah ya. Terima kasih. Jika apa Bu? Jika lagi, nggih. Jika apa Bu? Punya keinginan apa Bu Wiwit? Boleh cita-cita, boleh keinginan, boleh hasrat yang terpendam. Monggo Bu. Monggo Bu Wit. Jika apa Bu Wit? Keinginannya apa Bu Wit? Kan keinginan banyak lah Bu Wit. Ya. Jika silakan Bu. Saya akan semakin selalu ingat kepada Allah. Luar biasa. Monggo Bu Gus. Jika apa Bu Gus? Jika saya menjadi orang atau menjadi kepala sekolah yang teladan, Maka saya makan apa? Maka saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Monggo punya jika. Jika saya lulus PPG, maka Apa? saya akan segera menikah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita ya mungkin Saga Genjal 1. Oh betul. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi iklim seperti ini akan terus kita ciptakan supaya nanti ke depannya kita bisa terus berkolaborasi, apa unek-unek kita, apa kendala kita, apa permasalahan kita di kelas kita bawa di ruangan ini. Bapak setuju ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, lanjut ke materi kita hari ini adalah budaya positif. Jadi sebenarnya kita menggali apa saja yang menjadi patokan atau faktor-faktor apa yang menjadi tuntunan agar sekolah kita menjadi positif. Kembali ke tujuan pendidikan kita yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan utamanya adalah kebahagiaan anak dan keselamatan anak setinggi-tingginya. Ini tujuan utamanya sebenarnya. Sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi ini yang selalu kita jadi patokan untuk selalu kita dalam mengajar. Bagaimana kita mengembangkan bakat anak, bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Jadi tidak bisa kita mengajar seperti tempo 20 tahun yang lalu. Ini perlu dipahami bahwa tujuan pendidikan kita harus kita pegang selalu.
Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai atau kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid sehingga menjadi manusia yang kritis, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita. Oke. Baik, yang selanjutnya konsep yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Apa itu? Banyak sekali poinnya. Maka dari itu kemarin sebenarnya jam 12:30 sudah kita mulai, tapi agak molor sedikit, tidak apa-apa, besok bisa lebih maju lagi. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang menjadi pokok kunci perubahan kita adalah ini Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Jadi memang konsep-konsep belajar yang baru ini akan terus kita kembangkan, berubah dari konsep-konsep yang lama. Mungkin seperti Pak Sumidi, kurikulumnya sudah mengalami berapa kurikulum Pak Sumidi? Pak Sumidi ini sudah dari zaman nanti Pak Belanda ya Pak, sekolah gitu. Betul Pak? Dari SD tahun berapa Pak? SD? Loh, 72 Mas. 72. Ini masih kurikulumnya apa Pak dulu? 75. Masih awal sekali nggih, masih zaman Pak Harto ya Pak. Sudah zaman Pak Harto ya Pak. Jadi paradigma pembelajaran baru sekarang ini, jadi membangun budaya positif sekolah, menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga tujuannya adalah siswa itu mampu berpikir, bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari hari ini. Jadi ternyata berbeda juga. Saya tuh belajar baru mudeng loh Pak Ibu. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ternyata selama ini yang saya kerjakan itu salah. Ternyata memberikan hadiah itu juga belum tentu tepat. Tetapi memberikan hukuman itu belum tentu tepat. Hadiah saja belum tentu tepat, apalagi hukuman. Nah, nanti akan kita pelajari pada pembelajaran paradigma baru di hari ini. Nah, intinya jadi perubahan itu adalah jadi ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita itu jadi guru. Pokoknya kamu harus ini, harus nurut saya, harus apa? Kamu harus sholat sebenarnya. Harus. Kalau kita paksakan, itu sebenarnya hanya ilusi kita saja, tanpa memberikan kesadaran motivasi bagi siswa itu sendiri. Mbak. Jadi saya belajar, oh ternyata gitu. Mungkin di sini tertib, tapi kenapa di rumah tidak tertib? Nah, karena ada motivasi nanti setelah ini. Karena ada motivasi eksternal yang mempengaruhi siswa itu bisa bergerak, siswa itu bisa terdorong. Itu sebenarnya hanya ilusi saja. Yuk sekarang dibersihkan. Kamu harus belajar setiap malam. Kalau kita tidak dikontrol, tidak diingatkan orang tua, itu artinya dia tidak ada motivasi dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Wah, kamu bagus sekali, kamu luar biasa. Penguatan positif seperti itu sebenarnya itu menjadikan anak ini dibalik apa pembelajaran kita, sepertinya bagus betul, sepertinya bagus, tapi efeknya juga luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan wah kamu luar biasa sekali, ketika anak melakukan sesuatu, wah nanti kalau saya melakukan seperti ini, saya akan dapat ujian dari Bapak Ibu guru. Sudah beda lagi, motivasinya sudah beda. Ini nggak dinilai, nggak akan saya kerjakan. Itu juga beda lagi. Jadi sebenarnya penguatan positif itu juga merupakan ilusi saja. Kemudian yang ketiga, mengkritik, membuat orang merasa bersalah, itu juga sebenarnya ilusi juga. Itu sebenarnya juga ilusi juga. Kamu salah, tidak pakai seragam, dihukum di sana. Merasa bersalah anaknya, kita sendirikan di samping ketika upacara itu, ternyata juga tidak tepat juga Bapak Ibu. Jadi memberikan penghargaan juga belum tentu tepat,
memberikan hukuman ataupun kritik itu juga belum tentu tepat. Itu hanya ilusi saja. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kita ini sebagai guru, sebagai orang dewasa. Oh, ini kudu manut aku, manut aku tuh wis penak-penak. Sebenarnya kita hanya memaksa ketika dia berhadapan dengan kita saja. Ketika di belakang bisa juga kita dipretke juga bisa. Itu sebenarnya ilusi kita saja. Nah, nanti kita akan pelajari mendalam di sini. Baik. Dari yang poin pertama adalah disiplin positif. Apa itu makna disiplin? Jadi Bapak Ibu, ini makna disiplin. Disiplin sebenarnya adalah makna belajar. Jadi kenapa ditambah kata positif? Karena disiplin itu bisa berakibat negatif juga. Misalnya orang senang mengumpulkan barang milik orang lain, alias klepto, atau senang mencuri. Dia berlatih hal itu juga sebenarnya disiplin hal-hal negatif. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah disiplin yang positif. Bagaimana membentuk disiplin positif itu adalah penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan murid tanpa imbalan atau hukuman. Gimana caranya anak itu bisa belajar tanpa kita harus memberikan, kamu kalau tak kasih permen, kamu nanti harus selesai. Atau kamu kalau nggak selesai, saya hukum di depan kelas. Itu juga salah juga. Itu sebenarnya bukan disiplin. Jadi kalau disiplin itu begini Bapak Ibu. Saya ngerjakan, anak ini misalnya, saya ngerjakan, kemudian anak itu dengan sadar, saya harus menyelesaikan ini karena ini tugas saya. Bukan semata-mata nanti dapat permen dari Bu Risti atau dapat hukuman dari Pak Danang karena nggak mengerjakan, bukan. Tapi memang dari motivasi dirinya anak. Itu yang namanya disiplin positif. Itu ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya siswa itu memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Sadar gitu loh Bu. Bocah orang sadar-sadar toh. Sebenarnya motivasi intrinsiknya nggak ada. Aku nanti gumun, tak hukum bisa baleni. Tak naik hadiah bisa dibaleni mana? Jadi karena piye toh? Nah, berarti dia belum memiliki motivasi intrinsik. Baik, nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan dalam kurikulum Merdeka ini, diantaranya di profil pelajar Pancasila itu sudah bagus sekali. Di organisasi lain juga sama Bapak Ibu. Di perusahaan juga banyak sekali. Bahkan saya contohkan ya dari keterampilan hidup life skill itu juga ada nilai kebajikan, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Ini banyak sekali. Bahkan di organisasi yang lain itu juga memberikan nilai-nilai kebajikan sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai guru, pedoman kita ini. Ini ya. Ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, mulia, berkemindekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini semuanya bagus. Patokannya kita ini dari yang sifatnya religius, dari sifatnya yang moral, kepada suatu tindakan yang sampai ini, yang paling akhir ini, bernalar kritis. Ini tujuan kita. Nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa sih? Yang mendasari. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita usahakan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan kita. Anak juga seperti itu Bapak Ibu, memiliki kebutuhan dasar. Dan ini anak ini butuh apa saja? Butuhnya ini. Satu, dia butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Dia merasa bahwa kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang itu adalah menjadi bagian suatu kelompok atau suatu kebiasaan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Orang pada dasarnya adalah memiliki sifat ingin diakui. Misalnya Mas Danang bersihkan ini anak ya, anak nyapu sendiri. Sebenarnya dalam diri anak itu juga mempunyai kepentingan sendiri. Biar saya nanti
Kalau siapa yang bersihkan ini? Wah, saya mau ngacung, saya mau tunjuk jari. Dia memiliki pengakuan sendiri. Jadi sebenarnya ini memang kebutuhan dia, kebutuhan setiap manusia seperti itu. Yang keempat, ini kebutuhan akan kebebasan. Maka setiap anak itu nek dikekang terus juga nggak bisa. Maka ada waktu untuk bebas, maka ada waktu istirahat. Itu gunanya untuk ini. Kemudian juga kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Setelah makan kenyang, dapat perhatian, merasa dirinya diakui, dia merasa bebas. Yang terakhir dia harus senang. Itu kita mau anak mau siapapun mau presiden sama. Itu kebutuhan dasar manusianya itu. Ya. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, ada waktunya bermain, ada waktunya guyon dengan Bu Risti, ada waktunya. Itu kebutuhan kita. Jadi kalau 5 kebutuhan ini nggak terpenuhi, kalau 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka si manusia ini akan merasa tersiksa pasti. Contoh, Bu Risti garap bos, ya. Wah garap bos kayak ngono ya. Dia Bu Ristinya jajal boan kue-kue. Padahal Bu Risti cuma butuh, wah Bu Risti luar biasa, hebat, sudah menyelesaikan laporan bos. Butuh pengakuan seperti aja Bu Risti sudah senang. Wah garapanmu jas Bu Risti, sudah selesai tepat waktu, sudah senang, tidak perlu mengucapkan hal yang aneh. Butuh pengakuan juga Bu Risti itu. Coba, misalnya Bu siapa? Bapak Ibu guru mengajar, ngulang sepuluh bocah pinter-pinter coba. Lorong-lorong gitu. pasti akan merasa terbebani, tersiksa. Padahal cuma butuh apa? Pak, wah sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa Pak. Bagus sekali. Sudah cukup itu sebenarnya. Tidak perlu kita menghina atau menyepelekan tugas seseorang. Nah, ini motivasi kita. Jadi sudah saya singgung sedikit motivasi perilaku manusia. Itu sebenarnya untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini dari eksternal Bapak Ibu. Dari ekstrinsiknya, eksternalnya, dari unsur luarnya. Jadi kalau kita melaksanakan tugas, misalnya Pak Danang sekarang jadi operator sekolah supaya nanti biar tidak dimarahi Bu Kepala. Nah, itu sudah unsur yang pertama ini supaya menghindari hukuman. Wah, engko nek rampung ke laporan bos atau menyelesaikan laporan atau menyelesaikan tugas ini, saya akan dapat ini. Saya akan dapat hadiah, saya dapat upah, saya dapat. Nah, itu dia berarti dia mengerjakan sesuatu masih mengharapkan imbalan, bahkan hanya sekedar nilai. Anak-anak kan gitu nggih. Ora dikoreksi we, ora tak garap. Motivasinya apa berarti Bapak Ibu? Imbalan nilai. Nah, yang kita perlukan itu yang bawah ini Bapak Ibu. Yang kita perlukan sebenarnya yang bawah ini untuk menjadi seorang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Contoh, Bu Irma naik motor dari rumah mau ke sekolah. Bingung dari rumah mau pakai helm apa enggak ya? Kan enggak lewat jalan utama, enggak lewat jalan raya. Enggak usah lah. Motivasinya apa? Karena tidak ada polisi. Untuk menghindari itu saja, eksternal saja, bukan pada kesadaran dirinya. Wah, saya tak pakai helm supaya nanti kalau di jalan terjadi sesuatu, kepleset nabrak kucing, tidak jatuh, tidak ada garota. Itu motivasi dirinya. Ya. Jadi kalau kita naik kendaraan bermotor kok tidak pakai helm, itu sebenarnya motivasi apa, Bu? Ekstrinsik. Okay. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu memang menanamkan ini kalau tidak didasari dengan apa kebutuhan kita, itu akan susah sekali. Saya itu kalau mau angkringan bengi itu jalan-jalan ya tetap kalau pakai motor itu pasti pakai helm, ora urusan itu. Satu dingin, yang kedua nek dilalai apa sih wong itu kan nggak tahu. Gitu. Wah dilalai kok lagi jedul ke omah kok pleset atau sempet kok buri atau apa. Nah, ini kebutuhan yang melekat pada diri kita. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah,
ada di budaya positif ini yang namanya restitusi. Ini yang harus kita terapkan, berbeda dengan hukuman, konsekuensi, tapi restitusi ini lebih bijak. Kalau hukuman, misalnya dilarang membuang sampah. Kalau membuang sampah sembarangan dihukum, kemarin Pak, dihukum membawa son. Itu jenisnya jenis hukuman. Jenis hukuman. Oke. Kalau konsekuensi bagaimana? Kalau konsekuensi seperti ini Bapak Ibu. Sekarang siapa yang tidak memakai ikat pinggang atribut sekolah harus menjadi petugas apel. Setuju? Setuju. Itu konsekuensi. Kalau yang tidak tertib harus apa tadi? Menerima konsekuensi, menerima persepakatan dari kita. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi beda Bapak Ibu. Restitusi itu sifatnya memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya anak salah gini. Saya tuh juga belajar, oh iya ya ternyata apa yang saya lakukan itu belum tentu anak terus jadi baik, itu belum tentu juga. Terus kapok habis itu nggak mengulangi lagi, belum tentu juga. Nah, di restitusi ini tujuannya adalah memperbaiki murid, memperbaiki kesalahan murid. Contoh, anak nggak pakai kaos kaki atau anak nggak pakai ikat pinggang, nggak tertib lah, nggak tertib. Ditanya baik-baik, kenapa nggak pakai ikat pinggang? Lupa. Kamu tahu kesalahannya? Tahu. Apa kesalahannya? Tidak pakai ikat pinggang. Besok kalau mau wawancara bagaimana? Harus pakai ikat pinggang. Kenapa kalau pakai ikat pinggang? Rapi, biar nanti tidak menimbulkan kecemburuan. Itu restitusinya di situ. Jadi lebih kepada kesepakatan, tetapi mendorong untuk keinginan memperbaiki kesalahan. Besok tidak diulangi. Mungkin seperti itu. Ternyata kita lakukan seperti ini, wes kalau diterapkan ini, salah kaprah. Okay? Pendidikan yang kemarin-kemarin makanya menjadi paradigma baru. Kenapa? Paradigma lama itu pendidikannya seperti ini. Lah mungkin pendidikan yang lama itu tidak timbul dari dirinya, sampai hari ini banyak menimbulkan permasalahan sampai di tingkat pusat. Apa itu? Korupsi, okay? Apalagi tidak tertib dan sebagainya. Karena apa? Nggak sadar sama dirinya. Wah, aku orang konangan nyolong kok, berarti rapopo. Jadi dia takut karena ada undang-undang, bukan karena motivasi pada dirinya. Kalau ini diterapkan Bu, wah, dunia ini ayem ra butuh polisi. Nggih, aman, tentram, damai karena di situ terdapat peraturan kebijakan, kebajikan, restitusinya masuk, kesepakatannya masuk, semua sadar dengan sendirinya. Hebat ini kalau bisa diterapkan. Nah, kita masuk pada posisi guru sekarang. Kalau tadi masih umum, sekarang kita masuk kepada posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ini inti kita sebagai seorang pendidik. Di manakah letak kita sekarang? Yang pertama ada 5 kontrol ya. 1, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang kira-kira cocok sebelum saya buka yang selanjutnya, yang kira-kira cocok yang mana Bu? Saya teman. Oh, teman. Karena Bu Risti mengajarnya di kelas 1. Nanti akan kita lihat seperti apa posisi kontrol guru sebagai teman. Tidak yang salah. Nanti kita pelajari lebih dalam mana yang ada minusnya, mana yang sangat bagus, mana yang perlu diperbaiki. Kalau Bu Risti sebagai teman, kalau Pak Danang sebagai apa Pak? Salah satu, pilih. Saya teman Pak. Teman ya, oke. Teman, oke. Kalau Bu Fajar apa? Teman, oke. Jadi Bapak Ibu, dari 3 jawaban yang sama teman, memang menurut kita menjadi teman itu bagus. Tetapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kita bahas satu persatu. Oke.
Contoh kita lihat pada kasus ya. Ini saya kasuskan ada yang terlambat, namanya Adi, terlambat di sekolah. Kira-kira kalau jadi penghukum, kata-katanya muncul seperti ini. Kamu sudah berbuat salah. Patuhi aturan sekolah. Itu penghukum. Kemarin apa? Aturannya. Nah, ini kalau sudah muncul seperti itu sifatnya penghukum. Nonton betul loh Ibu? Ya kadang-kadang. Bagus tidak? Belum tentu bagus. Oke. Sekarang yang kedua, nanti sampai ke teman. Membuat rasa bersalah. Kasusnya sama. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu kepada anak, Bapak sangat kecewa sama kamu. Kamu itu loh sudah tak bela-belain, kok masih diulangi lagi. Si anak ini merasa beban nantinya. Kalau tadi penghukum itu merasa takut, kalau ini merasa beban. Jadi biasanya anak yang mentalnya down, bukan ngeyel loh ya. Kalau mentalnya down, itu terus minder, terus murung. Ini yang membuat rasa bersalah. Tekan rumah takon mau salah, lah terus guru marah-marah terus, nah nanti akan membuat sampai di rumah itu dia merasakan kesalahannya tetap bangkit terus. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang teman. Tadi Bapak Ibu menyebutkan teman ya. Kalau teman bagaimana? Kira-kira muncul seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kira-kira Bu, efek negatif apa yang dimunculkan dari posisi kita sebagai teman Bu? Dia akan ketergantungan dengan kita Bu. Ternyata seperti itu. Kalau kita dekat dengan teman, dekat dengan anak, oh yo, besok kudu kudu marut bapak, kudu marut guru. Pokoknya besok Pak Guru diwaki ya. Kita merasa dekat dengan teman. Ning, coba kita berada di posisi anaknya. Wah, aku cetak karo Bu Risti tenang. Berarti aku bebas. Padahal kita kelewatan si anak itu. Kita merasa jadi anak itu, padahal kita bercandanya, terlalu dekatannya itu beda. Padahal kita tujuannya supaya anak itu tidak takut. Tetapi si anak merasa bahwa guru melakukan seperti itu, dia membela si anak itu. Bagus nggak? Nggak bagus juga Bu. Jadi anak itu merasa ketergantungan. Pak Danang, pokoknya Pak Danang liane Pak Danang selalu belani, berpihak seperti teman. Tetapi ketika anak mendapat masalah, tenang, karena ada Pak Danang kan selalu belain saya. Nah, di situ kelemahannya. Kalau semua diperlakukan sama, tidak hanya satu anak. Sama, itu kembali ke mentalnya Bu. Jadi mental anaknya itu bukan masalah banyak atau sedikitnya. Kalau semua seperti itulah, mentalnya sama malah gimana itu? Mentalnya sama semua, jaga pokoknya Bu Risti, aku salah bener pokoknya kan kalau Bu Risti. Nanti tetap Bu Risti membela saya. Sifat itu loh yang mental seperti itu yang harus kita hindari. Anak menjadi ketergantungan kepada kita. Jangan jadi apa? Sifat ini kalau kita memang tujuannya baik, tapi anak itu kadang salah paham dengan tindakan kita. Kita tahu? Paham nggak Pak? Ya. Yeah. Nah, kalau pemantau ini seorang lebih tegas. Kemarin aturannya apa? Nggak boleh bercanda di dalam kelas. Kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Jadi dia hanya menghubungkan perilakunya dengan peraturan yang sudah ada. Kamu tahu loh peraturannya apa? Tahu. Kalau dalam kelas seperti apa? Nggak boleh rame. Ya sudah. Seperti itu. Wetoknya bijaksana. Ning anak tertekan. Gitu? Wetoknya bijaksana. Anak tertekan. Jangan pasti punya model guru waktu SD, SMP, SMA atau kuliah, mesti punya sosok guru yang kayak penak banget diajak bercanda. Wah lu, orang modeni, kayak penak banget. Kaya konco itu tegas banget, bijaksana banget Bapak guru itu. Saya masih ingat sekali. Jadi ada yang namanya Bapak guru SMA itu seperti ini, pemantau ini. Nggak senyum nggak apa, ya teman ya bukan. Jadi
Tapi itu takutnya luar biasa kalau dengan bapak guru itu. Padahal dia juga nggak pernah marah-marah juga. Marah-marah juga nggak pernah. Jadi tenang, santai, kalem. Sudah selesai. Kamu tahu salahnya apa? Sudah berlari semua itu. Ini seperti pemantau ini. Tapi anak merasa apa? Tertekan. Nah yang terakhir bapak ibu. Ini tujuan kita. Kita sebagai manajer. Apa itu? Menanyakan kembali kepada anak keyakinan apa yang dia alami salah, kemudian dia bisa memperbaiki. Ini yang penting. Dia sadar, kemudian dia bisa merubah perilakunya, meyakini bahwa rencana tindakannya itu salah. Kamu salah enggak seperti itu? Iya. Kamu melanggar keyakinan apa dengan kita? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saya tadi datang terlambat. Peraturan kita, keyakinan kita apa? Kita nggak boleh terlambat, Pak. Kenapa nggak boleh terlambat? Karena kita akan dihargai guru, juga dihargai teman, seperti itu. Jadi kita sebagai manajer, kontrolnya lebih dewasa lagi, Bapak Ibu. Ini kalau kita terapkan, kalau kita terapkan di SD luar biasa. Ini biasa diterapkan di universitas. Orang-orang sudah dewasa, tetapi kita terapkan mulai dari anak-anak. Apa? Anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab, sadar akan dirinya. Ini yang luar biasa. Ayo, siapa tadi yang berbuat salah? Ya saya, Pak. Nah, kenapa? Saya gini, Pak. Besok diulangi lagi enggak? Kenapa kamu seperti itu? Nanti terjadi dialog seperti ini. Perlu adanya kesepakatan, namanya adalah keyakinan kelas. Ternyata Bapak Ibu, kita memberikan peraturan itu juga tidak tepat. Peraturan dilarang ini, kalau peraturan dilarang ini, bagi itu sebenarnya tidak tepat. Yang betul apa? Yang betul adalah sebuah keyakinan bersama. Mengacu pada apa? Ke nilai-nilai kebajikan. Ini seorang manajer harus mengerti ini. Apa rencana kamu setelah ini? Ya besok saya tidak akan ulang lagi, Pak. Bagus. Jadi anak itu kita memang harus sentuh mentalnya, dorongannya. Menurut saya seperti Mas Reva itu kemarin saya juga naik pohon. Kamu tahu naik pohon itu salah apa enggak? Menang. Merasa terbebani, salah Pak. Kamu tahu kalau kamu jatuh, orang tuamu pasti nyalahkan gurunya, baru dia sadar. Sebenarnya salah juga saya. Seharusnya yang saya lakukan adalah menanyakan, kira-kira kamu naik pohon itu membahayakan diri kamu tidak? Harusnya seperti itu. Jadi kalau sifat yang saya utarakan yang pertama tadi, saya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kamu kalau jatuh, orang tamu nanti marah-marah sama Pak Guru, dia merasa bersalah, dia membuat rasa bersalah. Nah yang tepat nanti seperti itu. Jadi menggali dulu keyakinannya, nilai-nilai dalam dirinya yang diyakini, kemudian kita bangun kembali, tahu salahnya di mana, tahu bagaimana memperbaikinya. Itu yang paling tepat. Yang paling tepat adalah posisi manajer. Jadi bapak ibu manajer semua, tapi bukan manajer perusahaan. Baik, nah tadi seperti yang diutarakan Bu Kepala, ada yang namanya keyakinan kelas, atau biasa juga keyakinan sekolah. Kalau dalam tingkat sekolah kita membuat sebuah keyakinan sekolah. Apa itu? Kesepakatan antara nilai-nilai yang kita yakini itu baik menjadi sebuah nilai kebajikan yang kita tujuti bersama. Jadi antara murid, antara PTK, antara tendik, antara siswa, antara guru, kepala sekolah sepakat. Oh ya, berarti misalnya peraturannya begini Pak Ibu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya begini Bapak Ibu, mencintai kebersihan, itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi besok peraturannya kita ubah. Peraturan itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan.
mencintai kebersihan. Apa keyakinan kita? Mencintai kebersihan. Lah kamu kok buang sampah? Betul tidak dengan keyakinan kita? Tidak. Langkah selanjutnya, apa kamu akan mengulangi seperti itu? Nah, nanti prosesnya seperti itu. Kalau itu bisa diterapkan dan berlanjut sampai si anak itu sadar, luar biasa. Berarti pendidikan kita berhasil. Oke, kata Ibu. Nah, ini bentuk-bentuk keyakinan. Keyakinan itu seperti apa tadi? Kalau tadi mencintai kebersihan, bentuk peraturannya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang meludah sembarangan. Nah, itu bentuknya peraturan. Sifatnya memaksa. Kalau ini kesepakatan. Kesepakatan tentang nilai-nilai. Pernyataannya positif, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan kondisi kelas, sampai semua warga sekolah itu ikut terlibat. Semua warga sekolah ikut terlibat. Jadi Pak Karman, Bu Sita, Pak Sumidi, saya, kalau sudah keyakinan sekolah kita itu, ya sudah, kita laksanakan bareng-bareng. Apa yang menjadi keyakinan kita? Keyakinan sekolah, nanti dibuat, ini kayak kelas ya, tingkatannya kelas namanya keyakinan kelas, tapi kalau di tingkat lingkupnya sekolah, namanya keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan sekolah, bukan. Peraturan sekolah itu sifatnya memaksa, kalau nggak diawasi bisa melanggar, kalau nggak sadar bisa diulangi. Nah, sifatnya itu peraturan. Tapi kalau keyakinan tumbuh dari dalam diri kita, sadar akan motivasi dirinya, tidak mengulangi berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan ancaman, hukuman atau imbalan. Ternyata ngasih imbalan juga salah ya. Baik. Nah, dalam proses yang selanjutnya, bagaimana membuat siswa itu menciptakan rasa mandiri dan tanggung jawab. Jadi proses namanya segitiga restitusi. Saya sudah praktekkan di perpustakaan dengan anak-anak yang mengalami kesalahan. Jadi kalau anak-anak salah, itu prosesnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Ya, setiap orang, jadi kalau misalnya saya salah, yang ditanya ke saya harusnya, atau Pak Danang salah, Pak Danang salah, harusnya saya tanya kepada Pak Danang, Pak Danang, jenengan atau Mas Danang, jenengan salah, sudah pernah melakukan kesalahan? Sudah. Kira-kira kesalahan jenengan apa? Kemudian meyakinkan bahwa tindakan Mas Danang itu seolah-olah itu juga dilakukan orang lain. Ya saya juga pernah melakukannya juga Mas. Tapi ya gimana ya? Ada tuh yang ada di dalam talk show ada yang seperti itu ya. Ini manajemen talk show. Dalam manajemen atau trik kita podcast atau talk show itu nggak sembarangan. Nah kalau ditantang bubar itu kan. Misalnya Deddy Kobuser, Mata Najwa, dia punya trik seperti ini. Ya. Jadi kira-kira apa yang orang membuat salah, nggak langsung dijudge, kamu salah, ngapain kamu? Mulai, gitu. Ini beda. Anak salah, ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya, tadi barunya kesiangan Pak. Ya saya juga pernah kesiangan sih. Itu namanya dia, ternyata aku dikoncong. Itu validasi, menstabilkan identitas, ya. Jadi dia tenang dulu. Pribadinya tidak terus langsung ditentang langsung habis-habisan, tidak. Beda kan dengan kita nih. Selama ini kan gitu kita. Kenapa kamu terlambat? Tahu aturan enggak? Harusnya bagaimana Pak Ibu? Kenapa kamu terlambat? Oh, saya tadi Pak. Kalau yang kemarin saya buat kasus itu Mbak Hafi itu sering terlambat karena nunggu ibunya menyiapkan bekal makan sehingga sampai dia terlambat sekolah. Akhirnya ibunya suruh nyusulkan itu. Nah, saya jadikan studi kasus. Saya panggil anaknya, Mbak Hafi kenapa terlambat? Saya nunggu ibu saya. Kenapa? Ibu saya itu kalau menyiapkan bekal lama Pak, jam 7 baru selesai, kadang lebih. Oh, jadi kita merasa juga terlambat juga. Jadi anak itu merasa identitasnya itu merasa dengan keterlambatan itu seolah-olah benar, seolah-olah. Dia tenang dulu.
ya wajar terlambat itu. Tapi ya, nah itu kan gitu. Kita kalau orang nego kan begitu. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Terlambat itu kira-kira benar enggak? Salah, Pak. Jadi dia sudah tahu dulu, tenang yang pertama dengan apa? Dengan stabilitas, dia tenang. Yang kedua, kita tanya yang kedua, pertanyaan yang kedua, menanyakan kesalahan dia yang membuat dia terlambat tadi. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi nunggu ibu saya. Atau saya tadi kesiangan. Nah, setelah itu langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan yang dibuat di kelas bahwa kita tidak boleh terlambat. Kita harus menghargai guru, kita harus menghargai teman. Kalau kamu terlambat itu melanggar keyakinan kita tidak? Pertanyaannya selanjutnya seperti itu. Tidak, Pak. Loh, kok tidak? Oh iya deh, Pak, kita melanggar keyakinan kita ya, Pak ya? Iya. Keyakinan apa yang kamu langgar? Harus disiplin, Pak. Nah, dia sadar bahwa tindakannya itu dia melanggar disiplin. Sadar sama dirinya sendiri. Kemudian kira-kira kalau kamu sudah tahu keyakinan yang kamu alami itu salah, melanggar kedisiplinan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bangun pagi, Pak. Atau saya akan, kalau kemarin kasusnya Mbak Afi itu, besok saya suruh ibu saya untuk mengantarkan makanan kalau sudah istirahat, Pak, biar tidak terlambat lagi. Mohon maaf ya, Pak. Ya. Nah, dengan seperti itu, anak satu legowo, dua dia sadar diri, tiga mau memperbaiki kesalahan. Luar biasa kalau itu bisa terapkan. Kenapa kamu terlambat? Besok lagi saya ulangi. Iya Pak. Besok ulangi lagi. Gimana? Atau melakukan kesalahan apapun, kembalikan ke keyakinan kita, kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Kalau sudah, bangkitkan rasa motivasi anak supaya dia bisa memperbaiki. Tekniknya seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata saya salah selama ini. Nah, kalau sudah bisa menerapkan itu, maka posisi kita menjadi seorang manajer. Luar biasa. Baik. Nah, menstabilkan identitas tadi, ini tadi ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah mengalami kesalahan seperti itu. Anaknya tenang dulu, jangan langsung dijas. Kamu sudah berapa kali kamu bilangin, terus dipandang kok ngeyel mentah ya. Biasanya kan kita seperti itu, saking jengkel. Tapi apa? Diulang lagi besok. Bocah dua blok itu. Kita seperti itu kadang ya. Kadang kita tuh merasa, oh ya, oh iya ya. Kok ora mari-mari ngono lho. Bocah baleni nek, wingi tak seneni lho padahal wis nggih lho, kok baleni nek. Saya tuh kemarin akhirnya saya tuh flashback ke belakang. Mana waktunya Mas Aang tuh yang sudah lulus itu, wah Aang tak benar. Wah pedang nganti ngotot ngene wah. Bulune otote sak buluak jempol-jempol memedang besok nyengenges santai banget anaknya. Wah anaknya santai banget. Besok diulangi lagi. Wah kudu tak piye iki. Dina hukuman ora mempan. Wah anak sudah dua blok ra karuan. Salah kita ternyata ini. Kita nggak sadarkan dari dalam dirinya. Nah, langkah-langkahnya ini Bapak Ibu. Yang kedua tadi apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan tiga restitusi ini kita pegang selalu. Satu, tenangkan dirinya dengan menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan yang ketiga, kita kembalikan ini. Menanyakan keyakinan. 3 langkah ini supaya anak bisa memperbaiki perilakunya. Ini kalau bisa terapkan ini luar biasa. Ini nggih angel Pak, kudu susit tuwa biang iso pirang-pirang meter. Luar biasa kalau itu diterapkan. Oke. Nah, sebagai penutup, tadi sudah beberapa yang kita jadi mewujudkan budaya positif yang kita tanamkan di kelas, di sekolah.
Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menyadarkan anak itu dengan kondisi keyakinan kelas kita itu harus terus kita lakukan. Bahkan kalau si anak tadi melakukan kesalahan yang sama, sudah dilakukan salahnya tahu, kemarin janji pengen memperbaiki, kok diulangi lagi. Ya kita prosesnya seperti itu terus sampai sampai si anak tadi betul-betul paham akan kesalahannya. Nah, apa yang dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah berkolaborasi dengan sekolah, dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dan dengan orang tua. Ini yang perlu kita benahi. Nah, ini membutuhkan pemangku kepentingan sekolah seperti apa? Komite, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Ini penting. Makanya sebenarnya kalau bagusnya loh guys. Ini saya ngomong bagusnya kok. Kita setiap pertemuan orang tua POT itu kita punya catatan si A, si B, si C, si D bagaimana. Kemudian kita laporkan kepada orang tuanya. Kita ngobrol. Bu, kemarin ini seperti ini, anaknya seperti ini, bagaimana? Nah, kita perlu seperti itu sebenarnya. Jangan cuma memberikan informasi. Kalau saya berikan biasanya cuma yang problem nyeleneh, yang biasa belum. Nah ini saya kesalahan juga. Besok mungkin kedepannya kalau biasanya dalam POT, Pak, saya panggil yang terakhir nanti dia tidak malu sama wali yang lain. Pak, kemarin anaknya seperti ini. Mungkin tuh Pak, ulun-ulun dikandani, mungkin sami-sami, makin sarang-sarang jenengan dikandani, kula dikandani. Nah, cara di sekolah kita mengembalikan pada keyakinan anak. Mungkin seperti Bapak Ibu ya, itu budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Dandani bocah itu akal daripada dandani pit. Dandani pit itu kalau gede rampung, tapi membenahi mental anak itu membutuhkan proses yang panjang. Kalau ini berhasil, kita akan mendapatkan seorang pemimpin di negara kita yang luar biasa. Jujur, dia bertanggung jawab, nggak ada yang korupsi. Nanti kita jalan seperti itu. Nah, yang terakhir kata-kata dari saya, kayu sepeda kita agar tetap bisa berdiri dan berjalan. Kalau kita diam Bapak Ibu, kita naik sepeda, berhenti ngayuh, lama-lama akan jatuh. Maka untuk menstabilkan agar kita terus bisa berjalan, mengikuti perkembangan zaman, kita harus terus belajar. Nanti nih Bapak Ibu, baik untuk sesi ini cukup. Nanti untuk lain-lain kita sambung. Ada mungkin diskusi atau tanya jawab. Baik. Untuk saya cuma sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri pertanyaan untuk Pak Wawan. Biasa modulnya. Benar ya tadi yang disampaikan. Monggo sekalian Bapak Ibu guru nanti. Mohon izin setelah ini kita ke lain-lain monggo untuk ada masukan atau tambahan atau mungkin permasalahan. Nah, dengan seperti ini saya buka Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan, misalnya ini minggu depan sudah disampaikan seperti ini. Kita diskusikan si anak itu caranya dandani sih, misalnya Mas R itu gimana? Enggak saya sebutkan, nanti kalau diupload R kena. Dandani si R itu gimana ya? Sudah saya lakukan prosesnya ini. Prosesnya sampai mana ini? Sudah konsultasi dengan orang tua? Belum. Nah, nanti kita tindak lanjutnya mungkin kita bisa bahas bareng-bareng. Mungkin seperti yang pertama mungkin ada tambahan. Kalau mungkin dari saya sendiri ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan ini saya bukan promosi sekolah, tetapi ini real dan nyata, benar-benar bisa terbukti. Kebetulan saya mengajar jadi SMA Pelosok itu. Apa yang disampaikan ini tadi benar-benar dilaksanakan di SMA tersebut. Bahkan di SMA tersebut itu menanamkan yang jadi patokannya, kita juga punya tulisannya ternyata. Satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata-kata penasihat. Dan itu saya waktu mengajar di sana berusaha sebagai pelatih, tetapi yang saya dapatkan, saya belajar dari anak-anaknya dan saya sinkronkan dengan guru-gurunya. Ternyata memang benar seperti ya itu tadi, kesadaran dari dalam dirinya. Di SMA begitu mungkin Bapak Ibu bisa searching ya,
mereka itu diberi kebebasan, bebas bertanggung jawab. Mereka gondrong-gondrong, mereka nggak pernah pakai seragam, tapi mereka eh, apa? Mereka bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya. Terus salah satu contohnya dengan cara, ya misalnya kita menghargai sebuah kejujuran. Itu salah satu keteladanannya saat kita ada siswa yang berani jujur, Pak, mohon maaf saya terlambat karena ketiduran. Itu yang terjadi. Terus gurunya ya sekitar dia sampai tidak marah dan sebagainya. Kenapa kamu ketiduran? Capean dan sebagainya, kita cari masalahnya dan sebagainya. Itu yang membuat kejujuran itu menjadi sebuah hal yang sangat bermakna. Karena apa? Setelah mereka jujur ternyata tidak ada tindakan dan sebagainya, tapi kejujuran itulah yang terjadi. Maka disitulah orang berani jujur. Lalu saat ada permasalahan yang saya salut dari sekolah tersebut, yaitu mereka diberikan ruang untuk berekspresi apa isi hatinya. Bahkan si gondrong-gondrong itu tadi Bu, kalau Bapak Ibu mungkin tahu, mereka itu nangis. Karena apa? Mereka curhat. Ada masalah, masalah mau apa? Masalah mau apa? Dalam bicarakan di belakang. Mereka berdua dari satu hati ke hati. Kita hanya tunggu dampingi ngobrol. Aku sedikit kalau woi ini. Karena juga belas gini. Apa yang terjadi? Mereka rangkulan Bu. Setelah itu malah teman akrab. Itu yang saya pilih nyata. Bagaimana ya itu tadi kita bisa menjadi manajer untuk permasalahan siswa. Lalu bagaimana kita menyelesaikan toleransi? Sekolah itu sekolah keagamaan, Nasrani. Tetapi benar tidak benar waktu itu pernah ada yang namanya ketua OSIS-nya itu dari anak pondok pesantren. Dan saat di tempat itu, saat yang memimpin dari pondok, ya udah mereka menggunakan cara sesuai dengan agama si pemimpin itu, lalu mereka yang lainnya mengikuti. Itu salah satu bentuk toleransi yang mungkin kita tidak perlu ucapkan kata-kata, tetapi lewat bukti nyata. Lagi salah satu bukti bentuk keteladanan tadi. Lalu yang berikutnya saat ada orang yang berdoa, berbicara dan sebagainya, itu untuk ukuran anak SMA bagi saya yang luar biasa. Karena pas saat dia bicara tidak ada yang ngeleke dan segala, tapi cuma kode mata dan sebagainya, mereka diam semua. Yaitu tadi karena mereka saling diskusi, mau saling diskusi, mau sharing. Lalu yang berikutnya adalah dalam dunia pendidikan, dari pengajaran kita kompak. Mungkin yang sering terjadi di negeri, kenapa kok turun memang kalau saya amati gitu Ibu, mungkin mereka kalau di swasta banyak evaluasi, banyak acara-acara yang simpel, acaranya istilahnya acara-acara yang di luar membahas tentang administrasi, tetapi bagaimana tentang mendiskusikan masalah yang ada kita sebagai guru, lalu nanti bagaimana kita menghadapinya, ya akhirnya jadi kekompakan kesepakatan. Saat satu guru A mengatakan itu, kita juga mengatakan itu. Terus saat kita bicara jangan telat, ya misalnya kita tidak telat dan sebagainya, itu salah satu contoh yang sebenarnya memang dasari dari seorang manajerial tadi atau seorang pemimpin guru yang akhirnya si anak tersebut tidak perlu banyak kata-kata, tapi cukup melihat diri si sosok guru tersebut, dia sudah bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan saya yakin kalau kita mau sama-sama, dan memang ya kalau di SD saya yakin berbeda dengan SMP, karena kalau SD memang perlakuannya sedikit berbeda, karena kadang saya juga coba terapkan sedikit demi sedikit. Saya yang menghargai anak-anak itu sebenarnya saya ambil juga dari anak begitu. Saat mereka tidak ada yang namanya kakak kelas, adik kelas, tak serem-serem LBE sama adik kelas, mereka nggak ada junior senioritas. Bahkan saya ngiliki kakak kelas itu orang senioritas nggak ada dan sebagainya. Itu yang mereka sampaikan. Jadi menjadi sebuah kultur bahwa semua sama halnya. Dan guru juga sama. Mereka memberikan sebuah keteladanan lewat kekompakan dan gurunya, dan sering mengadakan refleksi. Itu mungkin kalau yang sampaikan Pak Wawan memang istimewa benar. Dan mungkin kalau Bapak Ibu bertanya kurang mungkin, mustahil atau sulit sekali, saya sudah memberikan satu bukti nyata di situ. Saya bukan mempromosikan, tapi kebetulan saya mendapatkan pelajaran, bahkan saya belajarnya malah dari anak-anak itu luar biasa. Diskusi antara SMA itu
sudah kayak diskusi DPR ataupun makan mahasiswa. Saat mereka bicara satu tidak ada yang bukan guru yang memperingatkan, tapi cukup diam dan sebagainya, udah semua memperhatikan. Dan ternyata alumni mereka juga ternyata berjualan bulan semua. Salah satunya karena itu tadi penanaman dan di kehidupan masyarakatnya, di sosialnya, mereka juga ternyata punya peran-peran di kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi itu salah satu, kalau saya tadi sampaikan Pak Mandu, benar sekali dan ada sudah yang membuktikan. Dan saya yakin sebenarnya banyak sekolah lain, karena kebetulan saya temui pas dan saya ngajar. Itu kalau dari saya. Mungkin tambahan dari Bapak Ibu lain. Ya, muni. Kurang nambah. Maaf ya, kalau dari saya berarti memang benar ya, kalau itu didilah anak sesuai dengan zamannya gitu ya. Karena kan anak bukan hidup di zaman kita. Terus kan. Terus hal itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti kita ini pada waktu kita kuliah ya, atau saya sifatnya berarti pas PPG dulu. Kalau dulu kan memberi reward ke anak itu nggak masalah, malah itu yang harus ditanamkan ya. Jempol itu juga nggak masalah ya. Tapi ternyata di zaman sekarang itu sudah ternyata ya ada minusnya. Berarti kita tuh sebagai guru kalau memang ya memang harus selalu mengupgrade diri gitu ya Pak Wali. Betul sekali. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan bukan hal yang mudah ya. Misalkan anak itu memang kalau mencari ya seperti itu ya, keyakinan keras, kalau tidak jadi bukan peraturan dan mungkin ya. Tapi ini beda ya Pak, keyakinan keras. Untuk anak itu memang kesadaran diri, bukan karena aku dengan keyakinan, karena aku takut guru, karena aku ya karena bukan takut, tetapi kesadaran diri. Bagaimana menyadarkan anak itu sadar diri, tidak karena takut gitu Pak. Oke, saya jawab ya. Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, betul sekali apa tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Danang, luar biasa. Ternyata tidak hanya sekolah Tugrito saja Bapak Ibu yang sudah menerapkan ini. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sekolah di daerah Kasihan itu ada sekolah anak alam. Dia juga hampir sama seperti Tugrito, sama seperti itu. Mereka sudah menerapkan kurikulum merdeka ini jauh-jauh sebelum ini. Ini sudah lama sekali. Bagus sekali. Dan ternyata bisa. Tinggal kita mau apa enggak mengubah semua itu. Ngerti? Bagus sekali Pak Danang. Jadi memang saya sendiri, saya pernah debat Pak kemarin tuh sama anak SMK. Pak, anak SMK pernah sama saya. Betul, guru SMK Pak. Guru SMK, teman saya CGP juga. Pak, jadi neng SD diulang apa tuh? Neng SMK gitu, bocah beling apa? Jadi ini semua dunia jadi diwajari apa? Betul Bu. Sampai di SMK itu seperti itu. Ya mungkin kita tidak bisa terus lepas dari tanggung jawab. Memang kita juga berkecimpung, berikut serta dalam pendidikan mereka yang sampai sekarang di SMK, yang SMA seperti itu. Karena kesalahan kita juga belum sadar sampai di situ. Maka dari itu paradigma baru ini mari kita rubah. Menanggapi yang kedua dari Bu Istri, bagaimana langkah kita supaya anak itu timbul dorongan. Tadi Bu Istri ada yang namanya prosesnya ini Bu Istri. Bagaimana caranya? Caranya ini Bu Istri. Caranya adalah menjadi kita sebuah, nah ini. Caranya ini. Yang pertama, ketika anak berbuat salah, maka stabilkan identitasnya dulu. Anak tidak tertekan. Oke? Jadi tadi misalnya salahnya apa? Misalnya salahnya memukul teman. Kenapa kamu memukul teman? Kenapa kamu memukul temanmu? Wah, tadi dia nakal Pak. Ya wajar kalau kamu memukul dia nakal. Ya, tenang dulu dia. Langkahnya pertama itu Bu Risti. Jadi apa yang dibutuhkan? Dia kita penuhi dulu. Itu stabilkan identitas. Yakinkan bahwa tindakannya itu tidak sepenuhnya salah, seolah-olah benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan bahwa tindakan yang tadi itu apakah benar atau salah. Kamu tadi mukul temanmu itu kira-kira benar enggak? Mesti diam itu. Karena tadi sudah di tindakan yang pertama tidak langsung ini pertanyaannya, ya emang
Kamu ya wajar sih mukul temanmu lah, kamu dinakali kok ya. Iya kok, wah, merasa dibela gitu. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua. Kira-kira mau mukul itu benar nggak? Ya enggak. Itu dia sudah langkah yang kedua. Nah, setelah itu kita poinnya, ibaratnya tendangan penaltinya, balikkan ke keyakinan kesepakatan kita. Kalau di kelas itu harus saling menghargai, harus saling menghormati, nggak boleh seperti itu toh. Kira-kira kamu yang kamu kan benar nggak? Enggak. Terus kamu setelah ini mau bagaimana? Saya nggak ulangi pak. Terus saya minta maaf. Nah, kalau sudah sampai sejauh itu, berarti kita berhasil. Memang susah bu prosesnya, tapi nyatanya ya ada yang sudah berhasil. Ternyata memang seperti itu. Pendidikan kalau sudah seperti itu, seperti yang dilakukan Pak Jana tadi, luar biasa. Wah, SD Stribit unggulan. Memang nyaman, orang-orangnya penak, ya, semua sadar tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita beri hadiah, anaknya semua terdorong dalam dirinya masing-masing. Itu ya Bu Risti, langkah-langkahnya dari tiga restitusi ini. Mungkin itu tambahan dari Bapak Ibu lain, monggo. Silakan Bu. Ya, dari tadi ini yang disampaikan Pak Danang, Bu Risti, tadi ini ada hubungannya karena kesepakatan atau tadi keyakinan hubungan dengan tingkah laku, ini perilaku. Jadi untuk anak itu memang anak itu tetap walaupun diberi diingatkan atau diberi istilahnya hukuman, tapi hukuman yang tadi yang disampaikan tadi bukan hukuman yang menjurus ke kesalahan ini, tapi untuk pelanggaran ini kalau anak itu dibiarkan dengan teknik yang tadi yang disampaikan tadi itu perlu walaupun dengan manajer ya, tapi anak tetap harus ini kita bersama atau berkolaborasi dengan yang lainnya, guru yang lain. Misalnya kesepakatan kelas begini, tetapi di kelas lain tidak sepakat, misalnya ya, ada kelas atau guru atau mana yang tidak sepakat, dan nanti tetap itu bisa terjadi terulang-ulang. Karena apa? Di sini tidak boleh kok, di sini guru yang satu ini membela atau gimana. Nah nanti ini kita kembalikan tadi ke kesepakatan tadi yang pertama. Yang kedua ini kita harus selalu mengingatkan, selain mengingatkan juga harus memberi suatu bukan hukuman ya, tetapi suatu teladan, ya, keteladanan bahwa di dalam melakukan kesalahan tadi itu diberi istilahnya contoh teladan yang baik. Jadi supaya anak-anak itu tidak hanya disengeni, ditegur, tapi tidak ada contoh yang benar-benar dilakukan oleh pimpinan atau guru. Misalnya kesalahan itu salah, tetapi guru hanya menyalahkan yang betul, yang bagaimana contohnya seperti apa, gurunya tidak pernah memberi langsung perbuatan lalu sikap seperti apa. Dan nanti otomatis kalau itu diberi teladan, yang paling pokok tadi adalah keteladanan ini dari guru misalnya, ini anak mungkin sadar betul bahwa dia itu melakukan kesalahan dan dia tidak akan mengulangi, dan merasa belajarnya itu menjadi nyaman, menjadi senang, bukan karena bukan karena takut dengan hukuman, tetapi dengan kesadaran sendiri. Dan bahkan jangan sampai ada anak-anak itu yang tertekan dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan pada guru. Misalnya tidak mengerjakan PR, terus malah diberi beberapa kerjakan lipat kali 100 atau gimana, itu tidak mendidik. Karena apa? Nah, dengan di situ nanti mungkin mengerjakan seperti itu nanti diulang lagi, tidak baik ya. Jadi yang pokok adalah teladan tadi, dan ada kesepakatan dari kolaborasi, terutama dari
kesepakatan yang telah disepakati oleh guru, orang tua, siswa yang memangku kepentingan tadi. Misalnya di rumah ya harus ini, misalnya tadi itu kesepakatan, hukuman ya harus tetap jalan dan harus kita berikan dan kita ingatkan terus kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Itu tambahan tadi. Terima kasih Bu Kepala, memang betul sekali. Jadi menanggapi tadi, memang yang namanya keyakinan kelas itu diantara kita harus semuanya terlibat. Jadi poin yang terakhir Bapak Ibu, semua warga sekolah itu terlibat. Kalau sudah terlibat, otomatis kita yang memimpin membuat keyakinan itu harus memberikan contoh. Itu jelas, ya. Jelas sekali. Kita masuk keyakinan kita sendiri, gawe-gawe dewi tak langgar dewi gitu, ya. Memang kita harus memberikan contoh yang pertama. Yang kedua, membuat kolaborasi, menjadikan keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau di janji siswa itu kalau kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata positif keyakinan kelas, bagus. Dan itu harus dibuat, maksudnya disepakati antara kelas kecil sampai kelas besar. Jadi keyakinan tidak hanya di kelas, ya, tingkatannya kalau lebih luas lagi, tingkatan di sekolah itu harus butuh kolaborasi antara guru. Pokoknya ini ya Bu ya, sepakat ya, sepakat ya, itu kolaborasinya di situ. Bagus sekali, terima kasih Bu Kepala. Pak Dana. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin dari Bapak Ibu mungkin masukan ataupun cukup unek-unek dan sebagainya, monggo. Karena memang acara seperti ini memang tujuannya salah satunya untuk mengetahui bagaimana kekurangan ataupun mungkin hal-hal yang perlu dievaluasi. Monggo tidak yang brudel ataupun jadi beban. Monggo disampaikan. Mungkin Pak Smidi waktu Pak. Saya mau sampaikan Pak Smidi. Pak Smidi. Oh iya. Apa yang kita lakukan dulu ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang kita terima dulu ketika Betul sekali Pak. kita menjadi murid diperlakukan orang guru dalam diri kita dan sedikit mewarnai kita terapkan pada murid yang kita akhiri yang dari guru kita yang baik. Selanjutnya, sering dalam menyikapi fungsi kontrol kita itu sering segera ingin sampai tujuan. Jadi melupakan prosesnya. Seperti yang dikatakan Pak Wawan tadi, artinya prosesnya begini, tapi kita ingin mencapai tujuan. Anak ini supaya segera Jalan cepat gitu ya. Masalahnya tidak mengganggu kelas. Dan yang satunya, salah satu yang menghambat kemajuan pendidikan kita itu adalah ketika istirahat, Bapak Ibu guru itu tidak membicarakan hal-hal yang dihadapi ketika di kelas. Mungkin kalau waktu istirahat kita itu membicarakan, saya tadi menghadapi murid seperti ini, lalu menjadi sebuah diskusi dalam pemetaannya seperti itu, ya mungkin waktunya istirahat ya kita membicarakan hal-hal yang lain di luar tugas-tugas kita. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Pak. Menanggapi tadi apa yang disampaikan Pak Sumidi bagus sekali. Memang betul, pendidikan paradigma lama itu mencetak warna kita sebenarnya. Kalau kita dididik ala militer, ya kita mendidik ala militer. Kalau kita digembleng dengan keterobohan, keteledoran, kelemahan bahkan di rumah seperti itu, maka juga kita akan terbentuk sampai sekarang seperti itu. Menanggapi tentang permasalahan di kelas, nah sudah muncul ya, kira-kira komunitas belajar kita akan tumbuh bagaimana jam-jam krusial setelah Jumatan sampai jam 2 nunggu absensi, kita mengolah seperti ini, mengatasi masalah apa yang ada di kelas, kita florkan, kita pecahkan bersama, kita berkolaborasi bagaimana supaya ini tidak terulang di kelas lain
dan cepat teratasi, cepat dapat ide, cepat selesai, tidak menyebar kemana-mana. Mungkin lebih baiknya seperti itu. Jadi untuk kedepannya bisa kita terapkan diskusi yang mengorek masalah keseharian kita selama 1 minggu. Kemarin hari ini hari Selasa, wah seperti ini ternyata anak-anak naiknya juga misalnya ada kejadian apa. Nah, hal-hal yang seperti itu kita cepat benahi. Insya Allah tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak menjadi disiplin, keyakinan kita kelas sekolah tercapai, tidak ada anak yang nakal, semua taat, semua disiplin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tambahan dari saya itu Pak. Itu Bapak Ibu, mungkin sebelum ditutup apakah ada lagi? Oke, karena waktu sudah lebih pukul panjang waktu 14 menit dari waktu utama, maka untuk kegiatan hari ini kita cukupkan dan harapannya memang semoga kedepannya juga akan ada hal yang serupa seperti ini, kegiatan rutin dan bisa bergantian mungkin yang memimpin sharing dan sebagainya biar nanti acaranya juga tidak monoton dan sebagainya. Oke, untuk kegiatan hari ini diskriminasi budaya positif tadi sudah disampaikan di pertemuan kita dan hal-hal yang positif tentunya menjadikan kita jadi lebih baik dan tanpa kita sadari ternyata diskusi kita sudah sampai di akhir acara dan akhirnya kita sampai ke penutup. Dan untuk menutup kegiatan hari ini kita tutup dengan berdoa semoga kegiatan kita selama ini menjadi berkah kita dan keluarga kita serta anak-anak dan jiwa kita semua. Dan kita tutup dengan berdoa mulai. Ya, cukup, terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu apabila langsung pulang kalau mundur atau mau berbincang monggo dipersilakan. Tapi nanti selamat siang dan sampai berjumpa di hari Senin. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa.